Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang. Pemirsa, kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan ditetapkan sebagai tersangka menyita perhatian publik. Polda Metro Jaya akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini setelah sebelumnya polisi menilai korban lalai mengemudi sehingga membuatnya tertabrak hingga tewas. Polemik penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka terus bergulir. Pihak keluarga dan kuasa hukum menilai banyak kejanggalan di balik penetapan status tersangka terhadap Muhammad Hasya yang justru meninggal dunia akibat ditabrak. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Orang tua Hasya juga merasa kecewa atas penetapan tersangka terhadap putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Ibu Hasya ingin proses hukum berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Pasca menyita perhatian publik, Kapolda Metro Jaya berjanji akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini. Kepolisian justru membuka kesempatan untuk semua pihak agar memberikan informasi jika ada fakta baru di lapangan untuk membantu proses penyelidikan tim pencari fakta. Sebagai Kapolda, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Tim yang akan dibentuk polisi terdiri dari tim internal dan eksternal yang akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar otomotif. Nantinya tim ini diharapkan mampu mengungkap fakta tentang peristiwa kecelakaan yang berbuntut pada penetapan tersangka terhadap mahasiswa UI yang meninggal dunia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, saat ini kita telah bersama dengan Ibu Dwi Syafiera Putri atau Ibu Ira, orang tua atau ibu kandung dari almarhum Muhammad Hasya Atalah atau Hasya, korban kecelakaan yang akhirnya jadi tersangka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Selamat sore, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili tim redaksi iNews mengucapkan berbela-sungkawa sebesar-besarnya atas kepergian anak Ibu Hasya yang begitu tiba-tiba. Ibu Ira, sebelum kejadian itu, Ibu taunya dari mana, Ibu, ketika itu? Memang itu kejadiannya sudah malam. Saat itu saya juga sudah mau tidur, malah udah narik selimut. Cuman memang ayahnya masih di luar kamar, belum masuk kamar. Handphone saya tuh bunyi berulang kali. Saya pikir jam semalam ini handphone bunyi berulang kali dengan nomor yang tidak dikenal, berarti ada sesuatu yang sangat penting sekali. Saya coba angkat telepon, dari seberang dibilang, dengan ibunya Hasya, iya. Saya teman kuliahnya Hasya, mau mengabarkan bahwa Hasya kecelakaan. Percaya tidak percaya, saat itu saya bilang, oke, saya nggak mau percaya dulu, silakan bicara dengan ayahnya. Saya kasih telepon ke ayahnya, kemudian beliau juga sudah mulai oleng nih, ini benar kecelakaan. Ya udah, saya bilang, hoak nggak hoak dulu deh. Setelah saya bilang, jikalau benar,
nanti kita pikirkan kemudian. Tapi yang pasti malam itu kita harus ke TKP. Ayahnya sudah menyiapkan mobil di luar, saya tinggal di dalam sama adiknya. Ketika kami mau Terguncang keluarga saat itu? sangat Kak, sangat. Apalagi setelah mendengar saya mau kunci pintu tuh, telepon kami bunyi lagi, telepon saya bunyi lagi. Halo, dengan ibunya Hasya, iya. Kami mau mengabarkan bahwa Hasya sudah meninggal dunia. Saat itu juga saya berteriak, mungkin keteriakan kami dan anak saya juga terlalu kenceng. Warga sekitar datang, suami saya juga berlari-lari, Mi ada apa, Mi ada apa? Kakak ya, kakak kenapa? Katanya kakak sudah meninggal. Jadi gimana? Saya bilang, hoak nggak hoak ya, kita tetap ke TKP untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Sampai di TKP, kami melihat anak kami sudah ada di ruang isolasi sendiri, sudah ditutup. Setelah kami buka, kami memastikan bahwa itu anak kami. Kami baru percaya bahwa itu anak kami dengan melihat beberapa tanda lahirnya yang kami tahu. Seperti itu. Ibu, ketika pasca kejadian kecelakaan itu sempat bertemu dengan pelaku penabrak dari Hasya? Saat itu juga di rumah sakit beliau ada. Sempat berbincang? Saya hanya menyelesaikan administrasi di dalam, menyelesaikan untuk sampai dengan Hasya keluar dari rumah sakit itu. Yang berbincang dengan terduga pelaku kebanyakan ayahnya. Ya, jadi mereka di luar, kami dipisahkan. Saya sempat mendengar ada etika tidak baik dari pelaku ketika itu? Bukan etika tidak baik ya. Dalam posisi kami yang sudah terguncang sangat itu, terduga pelaku sebenarnya sedang duduk. Ditanya sama suami saya, mana yang nabrak? Terduga pelaku itu langsung berdiri, langsung bilang, saya yang nabrak. Dengan gagahnya. Saya bilang, Masya Allah, kok iya? Dengan lantangnya? Dengan lantangnya. Pelaku berkata seperti itu? Pelaku berkata seperti itu, saya yang nabrak, saya yang melindas. Jadi suami saya, hei kita nih siapa? Maksudnya, tahulah, kami itu sedang berduka, sedang kehilangan teramat sangat. Jadi, apa direndahkan sedikit? Jadi kami bilang, apa memang kami yang salah? Atau tapi ya sudahlah, memang kejadiannya seperti itu. Oke, ini sudah berangsur panjang, 2 bulan lamanya. Iya. Saya dengar di kabar juga, Ibu sempat mediasi dengan pelaku ketika itu? Saat itu juga tidak, Kak. Saat itu juga tidak. Kalau mediasi yang adakan Subdit Gakum Pancoran, iya. Kami lupa tanggalnya, sekitar bulan Desember. Kami di situ diundang. Kami berdua diundang. Alhamdulillah di situ kami sudah menggandeng tim kuasa hukum kami. Kami membawa tim kuasa hukum kami 5 orang. Yang mengherankan bagi kami, apa Ibu? harusnya jikalau kami sudah mempunyai tim kuasa hukum, kami harus selalu berdampingan dengan tim kuasa hukum. Tapi nyatanya di situ adalah kami dipisahkan. Kami dimasukkan dalam satu ruangan, tertutup, dikunci, Kak, dengan beberapa orang, saya lupa 5-6 orang. Ini di daerah Pancoran Ibu ya? Iya, petinggi-petinggi Subdit Gakum. Di situ kami, saya tidak bilang didoktrin, saya tidak bilang diintimidasi, saya tidak bilang, tapi mereka melemahkan kami dan sangat melemahkan kami. Mereka bilang sebaiknya diterima saja perdamaian karena kondisi putra kami dalam kondisi yang lemah. Seperti itu. Lemah dalam arti apa Ibu? Dan kita ketahui pemirsa bahwa pelaku ini kita ketahui sudah tersebar di media sosial dan juga media online lainnya kalau pelaku adalah pensiunan polisi ketika itu. Ya, ini ketika ia menabrak Hasya ketika itu dan ibu sempat, ayah atau suami ibu sempat dikatakan mau apa seperti itu ya? Saya menabrak mau apa? Kondisinya kalau ibu lihat si pelaku ini apa adalah pengaruh minuman keras kah?
Apa dalam keadaan sadarkah ketika itu? Atau sempatkah Terduga polisi pelaku juga saat tes itu ya. urin ketika itu? Terduga pelaku saat itu mengatakan bahwa beliau jalannya pelan atau tidak ngebut. Kami bilang mungkin Bapak ngebut. Enggak, dia nggak ngebut. Kami yang juga bawa mobil gitu, bawa kendaraan, bawa motor, bawa mobil. Kalau dia bilang tidak ngebut, saat itu kami memberi opsi dengan terduga pelaku cuma 4. Bapak mabuk, Bapak ngedrugs, Bapak ngantuk, atau Bapak main HP. Itu dugaan-dugaannya Bu ya? Saya melantarkan dengan Bapak itu, tapi beliau diam aja. Saat di lokasi ketika itu, sesaat setelah kejadian, apakah si pelaku itu juga dites urinnya kah untuk diperiksa selain sebelah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saat ini posisi pelaku saat ini sedang berada di mana? Bebas dan sangat bebas. Kalau tanya di mana, saya nggak tahu. Artinya belum ada hukum yang... Sama sekali belum. Oke, Ibu ketika dikatakan, kita kembali ke Pancoran itu mediasi, Ya. dan tidak ada istilah doktrin, cuma hanya dikatakan hanya untuk berdamai seperti itu, jalan damai. Iya. Nah, itu posisi Hasya lemah. Maksudnya seperti apa Ibu? Jadi dikatakan bahwa Hasya yang mengambil jalur terduga pelaku. Jadi Hasya yang menyebabkan kecelakaan dan terduga pelaku tidak salah sama sekali. Pembelaan saya, pembelaan kami bahwa motor itu hanya 2 rodanya. Kalau tidak jatuh ke kanan, dia jatuh ke kiri. Betul. Kejadiannya adalah Hasya jatuh ke kanan, badannya jatuh ke seberang jalan, di kondisi jalan terduga pelaku. Pertanyaan saya dengan kakak-kakak, dengan semuanya, dengan para bapak-bapak siapalah, jikalau Hasya jatuh ke kiri, karena kan kalau nggak ke kanan ke kiri, Iya, betul. jikalau Hasya jatuh ke kiri dan di sini ada mobil, misalnya terduga pelaku dari sini, apakah Hasya juga dibilang mengambil jalannya dia? Cuman itu aja Kak pertanyaan saya. Setelah itu Ibu, setelah ada mediasi dengan kepolisian, dengan dikatakan untuk minta jalan damai, ada komunikasi Ibu dengan lawyer Ibu seperti apa? Kalau dengan lawyer kami selalu komunikasi ya Kak. Alhamdulillah tim kuasa hukum kami bukan tim kuasa hukum yang cari panggung. Ini tayang sana, tayang sini, tayang sini. Teman-teman dari UI semua kah lawyer? Semua jaket kuning, semua elemen jaket kuning sudah bergerak. Dari mulai orang tua mahasiswa, BEM UI, alumni-alumni lintas angkatannya sudah bergerak semua. Dengan catatan semua alumni, semua fakultas. Juga sekarang yang masih aktif, dari rektorat, dekan, fakultas-fakultas, mahasiswa, orang tua mahasiswa, semua sudah bergerak. Apa yang membuat akhirnya semua serentak Ibu untuk membantu Hasya ini? Mereka menganggap bahwa ini kejadian yang luar biasa. Menurut kami ini kejadian biasa, betul. Entah kenapa kok menjadi sangat luar biasa. Itu pertanyaan kami. Cuman yang kami ingin lontarkan, bagaimana jika keadaannya dibalik? Hasya yang membawa mobil itu, di lajur itu, terduga pelaku yang membawa motor Hasya jatuh, mengambil jalur Hasya. Apakah, dengan catatan ya, siapa beliau ya, apakah tetap Hasya yang ditetapkan sebagai tersangka, ataukah Bapak yang mengambil jalur Hasya yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya Ibu, informasi kami dapatkan juga ketika kejadian itu Hasya tidak sendiri dengan teman-temannya? Dengan teman-temannya tidak, tapi dengan temannya iya. Jadi cuma satu temannya. Berarti saksi mata itu Ibu ya? Betul. Apa yang dikatakan teman Hasya itu Bu ketika kejadian seperti itu? Apakah apa yang dikatakan si pelaku ketika itu sesuai benar apa adanya? Enggak. Saksi itu temannya Hasya bilang, Om, coba tanyain Bapak itu. Karena Bapak itu ceritanya tidak benar. Saya yang melihat sendiri kejadian, Bapak itu ceritanya keluar dari garis. Jadi suami saya memutuskan lanjut lapor polisi, bikin LP. Ibu, ini ada kejanggalan nggak Bu ketika Ibu mendapatkan hasil visum dan gimana akhirnya Hasya sudah meninggal
ditetapkan sebagai tersangka ketika itu? Apa yang Ibu terima? Gini Kak, mohon maaf sekali, kita belum bisa membicarakan tentang visum. Concern kami di sini masih sebagai Hasya sebagai tersangka. Tolong lepaskan dulu status tersangkanya Hasya yang melekat selama ini di namanya Hasya. Setelah itu baru kita lanjut ke proses berikutnya. Entah itu kita berbicara tentang visum atau tentang kronologi atau apa, tapi concern kami di sini masih tentang status Hasya sebagai tersangka. Apa alasnya Ibu Hasya menjadi tersangka dari pihak kepolisian? 3 Kak, menurut gelar perkara polisi ya, 3. Satu adalah kelalaian yang tadi saya bilang, dia mengambil jalur orang lain. Satu lagi kadaluarsa. Menurut kami, kadaluarsa siapa yang membuat kasus ini lama. Saya tidak membandingkan dengan kasus Cianjur, tidak membandingkan dengan kasus mana-mana. Tapi kasus itu sebegitu cepat menetapkan tersangka. Kenapa bukan Selvi yang ditetapkan sebagai tersangka? Nah, itu satu. Yang terakhir, saya lupa ya. Oh, bukti tidak lengkap. Saya bilang, copot dulu, lepaskan dulu status Hasya sebagai tersangka. Setelah itu kita lanjut kemanapun, kami punya bukti yang banyak sekali, gitu Kak. Sejauh ini Ibu sudah 2 bulan lamanya Bu ya, dari tahun lalu Ibu ya. Ada nggak pihak dari pelaku untuk mendatangi Ibu ketika itu? Ada, tapi posisinya susah ngomongnya saya Kak. Saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong itu intimidasi atau apa. Ada malam-malam berapa kali. Maksud saya ngomong intimidasi gini, jikalau keluarga lah ya, karena itu bareng-bareng keluarga terduga pelaku ingin berdamai, kenapa harus datang malam-malam? Apakah jam malam Ketika itu apakah pelaku yang datang sendiri? Susah ya saya ngomongnya. Jadi pelaku itu selalu mengedepankan orang lain. Diwakili. Yes, dia itu selalu ada di belakang orang. Ibu, ini banyak menyita perhatian publik. Seperti apa sih Bu? Gimana Ibu mengenal sosok Hasya hingga akhirnya teman-teman mau membantu Hasya? Hasya anak yang baik, anak yang berprestasi. Dari mulai SD sampai dengan dia masuk ke mahasiswa, dia menggunakan jalur atlet. Dia tidak pernah menyusahkan. Sampai dengan masuk mahasiswa, baru 3 bulan ini saja, UI sudah ingin menyekolahkan Hasya ke Vietnam dan Singapura dengan beasiswa. Juga mengirim Hasya ke beberapa pertandingan taekwondo. Kemudian Hasya juga seharusnya harus mewakili Banyu Asin untuk prapon di 5 Februari besok. Tapi alhamdulillah menurut kami Hasya sudah memenangkan semua pertandingannya. Ibu, ini banyak pasang mata yang menyaksikan Ibu di sini. Apa yang ingin Ibu sampaikan terakhir? Izin kepada seluruh rakyat Indonesia, saya atas nama mominya Hasya memohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengawal kasus ini sampai tuntas hingga terlepasnya status tersangka pada anak kami, kemudian dilanjutkan dengan hukum yang berlaku sesuai di Indonesia. Kami mohon dengan sangat terima kasih. Ya Ibu. Ibu, saya memang belum punya anak, tapi saya punya ibu. Saya paham kemudian apa yang Ibu rasakan. Ibu saya juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti apa Ibu lakukan, mencari keadilan untuk anaknya, untuk Hasya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Kita kawal sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, informasi selanjutnya pemirsa akan kami sampaikan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ayu Siang.